Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi ini ketemu lagi ya, kita pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan sekarang pembahasan kita, kalau nggak salah pembahasan yang terakhir ya. Oh ya, kalau sebelumnya tentang kepemimpinan, dan sekarang kita akan membahas tentang adil dan juga jujur. Pembahasan yang pertama yaitu tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 8-10. Untuk surahnya bisa dilihat di slide ya. Yang mana pembahasan ini mau dibaca dulu. Oke, kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu fa'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul adzim. Dan sekarang coba kita lihat tentang arti dari Quran Surah Al-Maidah ayat 8-10. Bisa kita lihat pada ayat tersebut yang sudah tertera di slide. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar menegakkan kebenaran, jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun duniawi. Perintah selanjutnya itu untuk berlaku adil, soalnya adil itu pokok dari seluruh keutamaan. Bersikap adil itu berarti bersikap pertengahan di antara bersikap lalai dan juga berlebihan dalam segala hal. Dari sini bisa dipahami kan tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 8-10 yang mana diperintahkan untuk bersikap adil gitu. Oke, next kita akan membahas tentang Quran Surah selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 90-92. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aufu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha natakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamah ma kuntum fi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kita lihat arti dari Quran Surah An-Nahl ayat 90-92 ya, membahas tentang apa. Oke. Nah, setelah kita lihat arti dari Quran Surah ini tadi An-Nahl sampai 90-92, yang mana perlu kita ketahui bahasanya ada beberapa macam keadilan dalam Islam. Yang pertama yaitu keadilan dalam kepercayaan gitu. Maksud di sini itu mengesahkan Allah SWT itu memang suatu keadilan, karena Allah itu merupakan sumber hidup dan kehidupan serta pemberi nikmat lahir dan juga batin. Hak manusia itu mendapat rahmat dan nikmatnya, karena manusia itu memang berkewajiban mengesahkan Allah dalam iktikad dan ibadah. Segala bentuk syukur dan juga pujian hanya untuk Allah SWT, yang mana mengarahkan ibadah dan juga pujian kepada selain Allah itu memang perbuatan yang tidak adil dan suatu kezaliman gitu. Yang kedua yaitu tentang keadilan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang baik itu akan melahirkan individu yang baik. Rumah tangga yang memang sejahtera akan menjadikan masyarakat yang sejahtera dan juga negara yang kuat. Keadilan itu memang menyangkut hak dan juga kewajiban serta hubungan kasih sayang suami istri. Jadi begitu.
Yang selanjutnya yaitu keadilan dalam perjanjian. Memang tolong-menolong dan membantu sesama manusia itu usaha mencapai sebuah kebutuhan masing-masing, dan itu merupakan ciri kehidupan manusia. Nah, untuk macam-macamnya itu, yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu keadilan dalam hukum. Dalam Islam, semua manusia itu sama di hadapan hukum gitu. Setiap pemimpin itu akan melaksanakan keadilan hukum. Dari lawan keadilan itu kezaliman. Jadi sehingga wajib dijauhi. Penyimpangan dari keadilan itu penyimpangan dari sunnah Allah dalam menciptakan alam ini. Hal ini akan menyebabkan kekacauan dan kehancuran masyarakat. Seperti putusnya hubungan kasih sayang sama manusia, tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri, dan juga dengki. Nah, keempat itu tadi merupakan macam-macam keadilan dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai tentang ihsan ya. Perlu kita ketahui ihsan itu apa sih? Ihsan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ihsan ibadah, yang kedua ihsan dalam balasan dan sanksi secara seimbang, dan yang ketiga ihsan dan dalam menepati hak atau hutang dengan membayarnya tanpa mengulur waktu atau disertai tambahan yang tidak bersyarat. Untuk pembahasan Quran surah An-Nisa yang selanjutnya yaitu ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima, yang artinya sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Nah, dari rangkuman keseluruh dari Quran surah tadi An-Nisa, An-Nahl gitu, dapat kita simpulkan bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada orang yang beriman supaya selalu cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah, baik dalam mengerjakan pekerjaan yang bersalian dengan agama Allah maupun dengan urusan duniawi. Kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk tidak berbuat jujur atau berlaku tidak adil. Harus adil dalam memberikan persaksian, tanpa melihat siapa itu orangnya, walaupun akan merugikan diri sendiri, sahabat, dan juga kerabat. Nah, keadilan itu memang wajib ditegakkan dalam segala hal atau apapun itu. Karena keadilan itu akan menimbulkan ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan, dan juga sebaliknya. Janji Allah memang berupa ampunan dan pahala yang besar bagi orang yang beriman dan juga beramal soleh. Orang kafir yang mendustakan ayat-ayatnya itu adalah penghuni neraka. Keadilan, salah satu pokok ajaran Islam yang wajib ditegakkan dalam segala segi kehidupan manusia demi kedamaian dan keselamatan hidup bermasyarakat. Wajib hukumnya menepati janji dan sumpah yang telah diikrarkan kepada siapapun, karena janji itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Dilarang membela orang yang memang berkhianat atau berpihak kepada musuh. Dari pembahasan Quran ya yang sudah kita dengarkan bareng-bareng ya tadi, apa ada yang ditanyakan sebelum kita next lanjut ke hadis? Oh, langsung aja ya lanjut ke hadis. Oke, sekarang kita lanjut ke hadis yang membahas tentang adil dan jujur. Untuk hadis yang pertama mengenai berperilaku jujur. Dalam hadis tersebut sudah dijelaskan bahwasanya kita itu harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu nanti akan membimbing kita ke surga. Jadi kalau semamanya kita senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka kita itu akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah dan dihindari dari dusta. Karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Jadi kalau semamanya ada seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka dia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Baik, sekarang kita lanjut ke hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya yaitu tentang kejujuran membawa ketenangan yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dan sudah jelas ya dalam arti tersebut bahwasanya
ketika gini, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Jadi kalau semuanya seseorang memiliki amanah atau memiliki tugas yang memang dia dikerjakan dengan baik, disampaikan dengan baik, itu yang dinamakan kejujuran. Dan ketika orang yang melakukannya itu akan merasa tenang dan tidak terbebani kayak gitu, karena orang tersebut sudah mengimplementasikan atau menerapkan sikap jujur seperti itu. Baik, hadis yang selanjutnya yaitu hidup jujur dan adil dalam perdagangan. Nah, kali ini seru hadis yang ini. Kenapa? Karena ini langsung kita temukan di lingkungan kita. Gitu. Bisa kita bayangkan bahwasanya ketika ada seorang pedagang dan juga pembeli, ketika dua-duanya saling ridho, insya Allah menjadi berkah bagi keduanya. Jika keduanya di antara mereka itu berselisih ataupun ada yang rela, ada yang enggak gitu, nah itu akan menjadi sebaliknya gitu. Makanya dari itu ini ada cerita bahwasanya dalam hadis dijelaskan dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar ataupun memang pilihan untuk langsung batal atau tidak gitu. Jadi selama keduanya itu belum berpisah gitu. Hingga keduanya berpisah, jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, dan menyembunyikan cacat dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Jadi seumpamanya kita itu sebagai pedagangnya, kita tuh harus jujur, kita tuh harus mengedarkan atau menjual sesuatu itu yang baik gitu, tidak ada cacat ataupun kayak gitu. Begitupun dengan sebaliknya gitu, dengan ketika kita menjadi customer gitu, menjadi pembeli gitu, kita juga harus jujur dan adil gitu. Dibolehkan kita itu jadi pembeli, kan ada ya orang yang nggak enakan kayak gitu, dia pengen dia pengen ini ternyata barangnya cacat kayak gitu. Nah terus ternyata ada juga pembeli yang kayak ya naudzubillah seperti sifatnya yang berbanding terbalik gitu. Maksudnya berbanding terbalik itu lawan kata dari baik kayak gitu. Jadi paham ya tentang ini. Jadi kita itu nanti kelak ketika menjadi pembeli ataupun penjual, kita itu harus menerapkan sifat jujur dan juga adil, tidak menambahkan berat timbangan, tidak mengurangi berat timbangan. Tapi jarang ya orang yang memberatkan timbangannya gitu. Untuk selanjutnya yaitu penugasan. Jadi setiap individu itu membuat laporan tentang contoh sikap adil dan jujur dalam masyarakat, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa ditangkap dengan baik mengenai tugasnya? Atau ada yang ini bertanya? Oke. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya, insyaallah minggu depan. Syukran ala kulli ikhtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.